Welcome to EduPods. Let's talk, inspire you here. Halo, selamat datang di episode ke-6 EduPods. Halo para pendengar EduPods, kembali lagi dengan kita di sini, tempat di mana kita sharing yang menginspirasi dan menggugah pikiran. Perkenalkan, saya Putri Salma dan rekan saya, Alisa Putri Gunawan, sebagai host pada episode hari ini. Seperti judul yang sudah teman-teman ketahui, di episode 6 ini secara spesial kita akan bedah literasi dari buku yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Karya ini tidak hanya menyuguhkan cerita yang kuat, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang sejarah kelam, kemanusiaan, dan perjuangan yang tidak kita ketahui dalam buku sejarah. Di sini kita tidak akan membedah buku Laut Bercerita ini berdua saja, melainkan akan ditemani oleh seseorang di samping saya, yaitu Teh Nabila Syatami. Halo Teteh. Halo. Boleh dong Teh sapa-sapa dulu buat teman-teman EduPods. Oke. Halo teman-teman EduPods, kenalin aku Nabila Syatami. Aku salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan manajemen perkantoran. Saat ini aku ada di semester 5 dan di sini kita akan sama-sama sharing nih terkait dengan buku novel yang menurutku sangat amat menarik dengan judul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Oke, mantap. Gimana kabarnya Teteh? Baik? Kabarku baik, alhamdulillah. Gimana nih kabar Teh Alisa dan juga Teh Putri? Alhamdulillah kabar aku sendiri luar biasa baik. Alhamdulillah. Tapi karena kita mau review buku di sini, gimana nih perasaan Teteh setelah kita hadir di ruangan podcast ini? Ya, aku seneng banget bisa bergabung di episode EduPods kali ini untuk saling sharing mengenai novel biru karya Leila S. Chudori, karena di sini kita akan sama-sama menjelajahi keindahan dari novel ini. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin teman-teman buat jangan lupa mengikuti dan mendengarkan episode-episode kami sebelumnya juga di Spotify EduPods. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal dengan episode podcast kami yang tentunya bermanfaat. Betul, mungkin sebelum kita mulai untuk membahas lebih dalam mengenai Laut Bercerita ini, aku mau sharing dulu sedikit mengenai buku ini. Jadi Laut Bercerita ini merupakan novel fiksi sejarah yang rilis pada bulan Oktober di tahun 2017 oleh Keperpustakaan Populer yaitu Gramedia. Penulisan novel ini terinspirasi dari kisah nyata yang mana hilangnya para aktivis pada masa pemerintahan Orde Baru di masa lampau. Nah, novel Laut Bercerita ini berlatar belakang pada era 1990-an hingga 2000-an yang menghadirkan cerita masa lalu yang kuat dengan peristiwa traumatis dan juga tak terlupakan. Nah, Laut Bercerita juga pernah diadaptasi ke dalam bentuk film pendek oleh sutradara ternama Prita Gita Aryanegara yang rilis pada Desember 2017. Sama dengan bukunya, film pendek Laut Bercerita pun banyak diminati khususnya oleh para mahasiswa. Hingga 2020, novel Laut Bercerita tercatat telah dicetak ulang 9 kali, dan novel ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John McClean dengan judul The Sea Speak His Name pada Februari 2020. Nah, selain itu juga buku Laut Bercerita ini pernah mendapatkan penghargaan tertinggi IKP Awards pada kategori Book of the Year pada saat pembukaan Indonesia International Book Fair pada tahun 2022. Keren banget ya Teh dari latar belakang buku Laut Bercerita ini. Oke, mungkin kita langsung saja kita mulai pertama-tama kita mulai dengan mengenal dari penulis buku Laut Cerita ini, yaitu Leila S. Chudori. Boleh nih Teh beritahu buat teman-teman EduPods mengenai ciri khas gaya kepenulisan yang menjadi daya tarik dan membuat Leila S. Chudori ini tuh begitu istimewa sebagai seorang penulis, terutama di dalam buku Laut Bercerita ini. Oke, untuk hal yang menjadi ciri khas dalam pembuatan sebuah tulisan karya Leila S. Chudori ini, baik itu novel maupun artikel, beliau itu selalu sangat menekankan perihal pentingnya sebuah referensi dan juga tanggung jawab terhadap semua tulisan-tulisannya.
Nah, Leila itu merupakan sebuah orang yang menganut paham relativitas, di mana ketika dia berpendapat dicantumkan gitu di dalam sebuah tulisannya, itu tuh merupakan hal-hal yang baik gitu menurut ukurannya dari Leila S. Chudori itu sendiri. Nah, kemudian dalam buku Laut Bercerita ini, gaya penulisan Leila S. Chudori memiliki gaya yang halus dan juga indah. Nah, dia itu mampu menggambarkan suasana, perasaan, dan juga detail-detail kecil dalam cerita dengan bahasa yang kaya dan juga puitis gitu ya. Sehingga cerita yang disampaikannya itu bisa sampai kepada para pembaca dengan sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan sesuai dengan apa yang tujuan dia sampaikan di dalam novel tersebut. Betul banget ya. Jadi Leila S. Chudori ini aku pernah baca di sebuah artikel. Beliau ini dari kecil sudah hobi banget menulis gitu ya. Sampai terakhir mendapatkan awards tertinggi yaitu di IKP Awards. Dengan gaya kepenulisan Leila S. Chudori ini yang memiliki gaya bahasa yang puitis, menurut aku ini tuh tergambar sebagai ciri khas. Gak semua seorang penulis tuh bisa punya ciri khas kepenulisannya masing-masing. Tapi Leila S. Chudori ini tuh punya ciri khasnya yang unik banget ya, Teh. Betul. Nah, sebelum kita bahas tentang cerita ini secara lebih detail gitu ya. Kalau kita lihat cover dari buku Laut Bercerita ini tuh terlihat ada nuansa biru dan dominan gambar laut gitu. Menurut Teteh, apa makna simbolis dari cover buku ini dan bagaimana cover buku ini tuh menginterpretasikan isi dari bukunya nih Teh? Oke, jadi kalau menurutku makna simbolis dari cover buku Laut Bercerita yang dominan berwarna biru itu dan juga suasana di laut gitu ya, itu tuh menggambarkan terkait dengan kedalaman emosi dan juga sejarah. Jadi laut itu disimboliskan sebagai saksi bisu sejarah Indonesia di masa lalu gitu, di masa Orde Baru. Nah, kemudian untuk konteks historisnya itu laut sebagai penghubung masa lalu dan masa kini di Indonesia. Jadi untuk sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu itu tidak akan terhapus gitu simbolisnya. Jadi itu yang menjadi penghubung antara apa yang terjadi di masa lalu dengan kita yang bisa mengingatnya di masa kini gitu. Kemudian untuk gelombang lautnya itu sendiri itu melambangkan perubahan dan perjalanan karakter, karena di dalam novel itu kan dimulai dari kisah yang awalnya perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan klimaks yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang timbul sampai dengan perubahan dari beragam tokohnya seperti itu. Oke, memang kayaknya cover buku ini tuh menggambarkan banget ya Teh, cocok banget sama isi ceritanya. Nah, boleh nih Teh, boleh dong sampein untuk teman-teman Edipods, gimana sih gambaran umum latar dari cerita Laut Bercerita ini? Bisa dibilang sinopsisnya seperti apa tanpa memberikan spoiler untuk menarik peminat teman-teman Edipods untuk membaca Laut Bercerita ini. Oke, berarti ini spill tipis-tipis ya? Ya, betul. Oke, nah novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ini merupakan sebuah novel yang ditulis yang menggambarkan terkait dengan bagaimana perjuangan para aktivis di di era Orde Baru gitu ya. Nah, Laut Bercerita ini tuh pemeran utamanya adalah Biru Laut. Biru Laut ini merupakan sebuah nama gitu bagi seorang mahasiswa aktivis yang dia itu berkuliah di Yogyakarta. Nah, memang sebenarnya kedengaran unik sekali ya untuk Biru Laut itu disematkan gitu sebagai nama untuk seorang individu gitu ya. Ya, jadi buku ini tuh merupakan sebuah buku yang menggambarkan peristiwa penculikan dan penyiksaan terhadap sejumlah aktivis pada tahun 1998. Kemudian peristiwa penculikan ini tuh terjadi kepada mereka yang dianggap menjadi dalang dalam aksi perlawanan kepada pemerintahan pada saat itu. Nah, dalam kisah ini kita tidak bisa pungkiri bahwa peran dari mahasiswa itu sangat berarti gitu, tidak bisa dikatakan kecil karena perjuangannya untuk bisa berdiskusi mengenai buku-buku yang memang pada saat itu peredarannya memang dilarang karena dianggap itu menentang pemerintah dan digolongkan sebagai pemikiran kiri. Nah, kemudian
mereka tuh tetap nekat untuk bisa mendiskusikan buku tersebut sampai mereka itu sampai mereka berkumpul gitu di suatu tempat, atau kita sering nyebutnya dengan sekretariat gitu ya, dengan atau misalkan markasnya gitu. Tapi si markasnya ini tuh berpindah-pindah. Karena apa? Karena mereka ini sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk bisa menghindari gerakan-gerakan mereka agar tidak tercium oleh para intel, oleh para aparat gitu ya. Nah, kemudian pada suatu ketika mereka itu tetap melaksanakan sebuah diskusi buku, kemudian merencanakan sebuah aktivitas yang memang mereka susun untuk bisa melancarkan aksi mereka agar era Orde Baru ini tuh cepat berakhir gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka menyadari kalau misalkan tidak hanya satu kali, tidak hanya 2 kali, aktivitas yang mereka lakukan itu sering terciduk gitu oleh para aparat. Nah, mereka tuh sampai-sampai mereka memfitnah salah satu, ada temannya gitu ya. Karena kenapa mereka memfitnah temannya ini? Karena karena orang ini tuh sering banget ngeluarin sanggahan-sanggahan terkait dengan apa yang mereka lontarkan. Nah, seperti itu. Terus sampai pada akhirnya organisasi mereka ini tuh ditangkap oleh para aparat dan juga intel. Nah, sampai dengan mereka dibawa ke sebuah penjara, tapi penjara dengan kondisi yang bisa dibilang itu tuh kurang, bukan tempat untuk manusia lah ya istilahnya, tempat untuk kalau di buku ya nggak layak. Seperti kalau misalkan digambarkan di dalam review orang tuh seperti kayak untuk kandang binatang gitu loh. Nah, kemudian setelah mereka berada di dalam penjara itu tuh, nah tentu saja di dalam penjara ini tuh mereka tidak hanya berdiam diri gitu ya, mereka diintegrasi dengan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui siapa sih sebenarnya dalang di balik aktivitas yang mereka kerjakan. Nah, kemudian mereka itu tuh tidak mau mengungkapkan gitu ya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya yang melatar belakangi aktivitas mereka. Untuk itulah mereka terus-terusan mengalami kekerasan, mereka terus-terusan mengalami penyiksaan, sampai-sampai ada suatu cuplikan tulisan kalau mereka tuh dibaringkan di atas balok es. Itu bayangin gimana kan? Ngeri. Kayak itu parah sih ya. Gila. Tidak memanusiakan manusia sekali. Betul. Nah, terus sampai pada akhirnya satu persatu peristiwa ini tuh bisa terpecahkan. Aku di sini nggak mau spoiler panjang-panjang seperti tadi instruksi yang dari Teh Alia sampaikan, karena biar nanti teman-teman bisa langsung aja baca buku Laut Bercerita ini. Betul. Sebenarnya dari isi bukunya tuh menarik banget ya, apalagi buku ini tuh terinspirasi dari kisah nyata pada masa Orde Baru, masa lampau. Yang mana aku tuh baru denger banget cerita ini tuh dari Laut Bercerita ini. Ternyata dulu tuh ada sejarah kayak gini gitu. Jadi menarik banget ini buat kalian baca sih. Iya, betul. Oke, sekarang kalau kita fokus ke karakter-karakter utama dalam buku ini, kan ada Biru Laut sama Asmara Jati. Mereka berdua ini kan memiliki cerita dan perjalanan hidup yang cukup kompleks. Menurut Teteh, apa yang membuat karakter mereka ini tuh bisa begitu kuat dan menginspirasi para pembaca? Oke, nah untuk karakter antara Biru Laut dan juga Asmara Jati. By the way, untuk di buku ini tuh dia pakai 2 sudut pandang gitu ya, 2 POV. Yang pertama dari Biru Laut itu sendiri, kemudian yang kedua ada dari adiknya Asmara Jati. Iya, betul. Nah, untuk sudut pandang di dalam buku Biru Laut karya Leila S. Chowdhury ini memang memberikan dimensi yang menarik gitu ya pada narasinya, dengan menghadirkan 2 perspektif yang berbeda, yaitu Biru Laut dan Asmara Jati. Jadi pembaca itu bisa melihat peristiwa dari 2 sudut pandang gitu. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Asmara Jati yang tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya, yang begitu cemas gitu ya, mengkhawatirkan kondisi kakaknya atau Laut ini. Nah, dari sudut pandang
Asmara Jati dan juga Biru Laut ini, para pembaca itu bisa dilengkapi gitu perasaannya terkait dengan menambah, memperkaya apa yang sebenarnya disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Oke, tapi kalau ngelihat dari karakter buku ini, ada nggak karakter favorit atau karakter yang paling membekas di ingatan Teteh? Kalau ada, siapa dan kenapa karakter itu seperti itu? Oke, untuk sebetulnya kalau untuk karakter yang memberikan kesan mendalam, semua karakter itu mempunyai ciri khas yang menurutku itu mempunyai perannya masing-masing dan punya porsi masing-masing sehingga membentuk sebuah cerita yang bagus. Tapi karena tadi disuruh milih nih satu, aku pilih Biru Laut sebagai tokoh favorit aku. Kenapa? Karena dia tuh merupakan mahasiswa kan tadi, sama nih kayak kita mahasiswa yang aktif gitu ya, aktif dan juga peduli akan isu-isu sosial, betul. Nah, ya. Tentang pemerintahan gitu ya. Betul. Nah kan jarang ya mahasiswa yang berani, peduli, yang berani seberani itu. Kemudian juga dia menunjukkan bahwa dia itu mampu berjuang untuk dirinya sendiri dan juga hak-hak masyarakat. Ya, hak-hak masyarakat. Nah, Biru Laut ini tuh berjuang gitu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk teman-temannya. Tadi di dalamnya kan dia berusaha untuk saling menguatkan gitu ya di dalamnya bersama dengan teman-temannya. Seperti itu sih. Oke, kalau Teteh kan Biru Laut ya, mungkin aku juga ada nih karakter favorit yang pas aku baca bukunya tuh juga membekas banget karakter ini. Siapa? Karakter aku itu dari yang pemeran utama kedua ya, Asmara Jati juga Alex ya. Di bab 2 itu aku beneran berasa kayak apa ya, ngelihat gimana mereka saling menguatkan satu sama lain gitu. Betul. Jadi itu karakter yang development karakternya tuh berasa banget. Iya. Kalau kamu? Kalau aku mah sama sih, Biru Laut. Oke. Keren ya Biru Laut. Iya keren, karena berani banget seorang mahasiswa gitu, tapi sedih, kasihan gitu. Udah mah jauh dari orang tuanya. Iya, nggak dicariin kan. Karena pada era itu emang kalau punya keberanian seperti itu beneran hal yang amazing banget gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih, karena kan setiap sebuah buku tuh memiliki pesan moralnya tersendiri. Nah, dari buku Laut Bercerita ini, apa sih Teh moral yang bisa kita ambil dan atau pelajaran hidup yang bisa diambil dari buku Laut Bercerita ini? Oke, ini menurut perspektif aku aja sih ya. Kalau menurutku nilai utama yang bisa kita ambil setelah kita membaca buku Laut Bercerita karya Laila S. Chudori ini, yang pertama adalah pentingnya keberanian untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Betul. Karena tadi seperti yang udah kita sampaikan, yang sudah Teh Putri sampaikan sih lebih tepatnya ya, karena di zaman itu, di era saat itu, untuk mempunyai keberanian melawan pemerintahan itu sesuatu yang patut diapresiasi ya. Keren. Ya. Nah, Laut Bercerita ini tuh mengekspresikan bahwa meskipun menghadapi resiko, perjuangan untuk hak orang lain dan keadilan sosial adalah hal yang sangat berharga dan memang harus diperjuangkan. Nah, kemudian novel ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan juga kepedulian terhadap sesama. Hubungan antara karakter itu yang tadi seperti Asmara Jati dan Alex itu menggambarkan saling menguatkan kan mereka. Nah, kemudian meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, para karakter yang ada di dalam buku Laut Bercerita ini tuh dengan optimis gitu, rasa optimis yang mereka miliki itu bisa membawa mereka ke dalam perubahan-perubahan yang bisa membantu mereka menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Oke, jadi benar ya, mungkin nilai moral yang bisa diambil dari buku Laut Bercerita ini salah satunya tadi kita tuh nggak harus fokus pada diri kita sendiri, tapi juga peduli gitu ya sesama, terus peduli juga dengan kondisi pemerintahan, jangan diam-diam aja gitu mungkin ya. Betul. Berani juga mengeluarkan pendapat mungkin ya. Ya, betul sekali itu. Oke, kalau misalnya tadi kan dilihat dari buku Laut Bercerita ini tuh kan punya dua sudut pandang ya Teh. Dari sudut pandang laut sama Asmara Jati. Kalau buat Teteh, apa yang membuat gaya kepenulisan Laila S. Chudori yang
bahwa dua sudut pandang ini tuh menarik? Oke, karena tadi di dalam buku Laut Bercerita itu ada dua sudut pandang antara Asmara Jati dan juga laut. Aku kira ini tuh akan sangat memperkaya gitu pemahaman pembaca untuk bisa memahami terkait dengan buku Laut Bercerita ini. Karena apa? Ketika misalkan untuk sudut pandang biru laut itu melakukan hal-hal yang memang belum masuk nih di nalar pembaca. Nah, nanti dijelaskanlah di dalam sudut pandang atau POV dari Asmara Jati itu sendiri. Kayak kalau misalkan di POV-nya Asmara laut itu egois gitu ya di bukunya. Kenapa sih harus pergi jauh-jauh ke Jogja padahal kan universitas banyak, ada ya. deket. Tapi ketika kita melihat sudut pandang dari biru lautnya itu sendiri, kita jadi mengetahui nih apa sebenarnya tujuan dan juga apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh biru laut itu sendiri. Iya. Ada alasan di balik itu semua. Iya benar, jadi sebenarnya dua bab ini tuh saling melengkapi gitu ya Teh ya. Oke, mungkin untuk menutup pembahasan mengenai review buku Laut Bercerita ini, kita mau minta alasan Teteh nih, kenapa sih buku Laut Bercerita ini tuh layak banget untuk dibaca untuk teman-teman EduPods gitu. Oke, untuk buku Laut Bercerita ini tuh sangat amat layak untuk dibaca karena memang ini tuh mengangkat sebuah tema-tema yang relevan gitu dan juga mendalam terkait dengan perjuangan, keadilan, kemanusiaan dalam konteks sejarah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga mahasiswa tentunya harus aware gitu, harus peduli terhadap apa sih yang terjadi di masa lalu sehingga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai baik yang ada di masa lalu untuk di kehidupan masa sekarang. Nah, novel ini tuh gak hanya menawarkan cerita yang menggugah emosi, tetapi juga memberikan wawasan tentang realitas sosial dan politik yang sering kali diabaikan tadi. Karena kita mahasiswa, kita harus peduli gitu terkait dengan kondisi politik saat ini. Kita jangan acuh tak acuh. Kita jangan punya pikiran tentang harus lebih kritis lah ya. Iya betul. Kita jangan apa sih, kan sering kita dengar ya kayak mahasiswa itu agent of change. Iya, betul. Gitu ya. Nah, berarti dari sinilah alasan kenapa buku ini tuh layak untuk dibaca, karena di sini banyak banget pesan moral yang bisa disampaikan, banyak banget aktivitas-aktivitas keberanian dan juga motivasi yang bisa kita implementasikan di masa sekarang. Seperti itu. Oke, iya benar banget ya teman-teman. Jadi buku Laut Bercerita ini kan fiksi tapi terinspirasi dari kisah nyata gitu ya Teh. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak nggak tahu nih sejarah apa yang terjadi di masa lalu, ada loh huru-hara seperti ini yang diceritakan dengan baik di buku Laut Bercerita. Karena nggak semua sejarah tuh ada di buku sejarah ya. Betul. Jadi di sini juga teman-teman bisa belajar sejarah apa yang pernah terjadi di Indonesia dan itu harus dijadiin pembelajaran gitu ya Teh. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Nabila Syahtami karena sudah menemani kita di episode 6 ini. Terima kasih banyak juga atas wawasan yang sangat mendalam tentang buku Laut Bercerita nih Teh. Oke, jadi buku cerita ini memang bukan hanya sebuah kisah, melainkan juga sebuah cerminan untuk kita semua agar bisa melihat lebih dalam mengenai kehidupan, hubungan, perjuangan, kehilangan, harapan, dan juga sejarah. Nah, semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman EduPods tentang betapa menariknya buku Laut Bercerita ini dan mendorong kalian untuk membaca buku Laut Bercerita ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di media sosial dan Spotify untuk mendengarkan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.